Perang Dunia Kedua telah berakhir, tetapi dunia tidak menjadi lebih damai. Justru, dua kekuatan besar muncul sebagai rival utama, Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua negara ini memiliki ideologi yang bertentangan, kapitalisme melawan komunisme, dan persaingan mereka segera berubah menjadi konflik global yang dikenal sebagai Perang Dingin. Perang ini tidak melibatkan pertempuran langsung antara Amerika dan Soviet, tetapi justru menjadi perang bayangan yang dimainkan melalui perlombaan senjata, perang proksi, dan spionase tingkat tinggi. Dunia dipenuhi ketegangan, di mana satu langkah salah saja bisa memicu Perang Dunia III. Salah satu aspek paling menakutkan dari Perang Dingin adalah perlombaan nuklir. Kedua negara berlomba-lomba mengembangkan senjata pemusnah massal, menciptakan ancaman kehancuran total bagi dunia. Sementara itu, di balik layar, para mata-mata dari CIA dan KGB bergerak dalam misi rahasia yang seringkali menentukan jalannya sejarah. Bagaimana sebenarnya Perang Dingin berlangsung? Apakah dunia pernah berada di ambang kehancuran? Dan siapa yang akhirnya keluar sebagai pemenang? Mari kita selidiki lebih dalam. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir pada tahun 1945, dunia terbagi menjadi dua blok besar. Blok Barat, yang dipimpin oleh Amerika Serikat, mendukung demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Blok Timur, yang dipimpin Uni Soviet, menganut komunisme dan ekonomi terpusat. Ketegangan semakin meningkat dengan terbentuknya NATO, 1949, sebagai aliansi pertahanan negara-negara Barat, dan Pakta Warsawa, 1955, yang menjadi kekuatan tandingan dari Soviet. Kedua kubu ini mulai memperkuat militer mereka, menciptakan ketakutan akan konflik besar di Eropa. Perang Dingin juga ditandai dengan doktrin Truman dan kebijakan Pain Containment, di mana Amerika berusaha membendung penyebaran komunisme di seluruh dunia. Hal ini memicu berbagai konflik, seperti Perang Korea, 1950 hingga 1953, dan krisis di Berlin, di mana Soviet mencoba mengisolasi Jerman Barat dengan membangun tembok Berlin, 1961. Di saat yang sama, Uni Soviet juga tidak tinggal diam. Mereka mendukung berbagai gerakan komunis di dunia, mulai dari Tiongkok, Vietnam, hingga Kuba. Dunia pun terpecah, dengan banyak negara terpaksa memilih berpihak ke Amerika atau Uni Soviet. Tapi konflik ini bukan hanya soal politik dan ideologi, senjata nuklir mulai memainkan peran utama. Pada tahun 1945, Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menggunakan senjata nuklir dalam perang, ketika mereka menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Namun, dominasi nuklir Amerika tidak berlangsung lama. Pada tahun 1949, Uni Soviet mengejutkan dunia dengan meledakkan bom nuklir pertamanya. Ini menandai dimulainya perlombaan senjata yang sangat berbahaya. Kedua negara terus mengembangkan hulu ledak nuklir yang lebih kuat, misil balistik antar benua, ICBM, dan kapal selam nuklir. Ketegangan mencapai puncaknya pada krisis rudal Kuba, 1962, ketika Uni Soviet mencoba menempatkan rudal nuklir di Kuba, yang hanya berjarak 145 km dari Amerika Serikat. Dunia berada di ambang perang nuklir. Dan hanya melalui negosiasi yang intens, konflik ini berhasil diredakan. Amerika dan Soviet juga terlibat dalam proyek Manhattan Soviet, di mana mata-mata KGB berhasil mencuri rahasia nuklir Amerika. Ini menunjukkan bahwa spionase memainkan peran besar dalam perlombaan senjata ini, meskipun akhirnya terjadi berbagai perjanjian pengendalian senjata seperti perjanjian SALT dan START, ancaman perang nuklir tetap membayangi dunia hingga akhir Perang Dingin. Tetapi perlombaan ini bukan hanya soal senjata, tetapi juga teknologi dan eksplorasi luar angkasa. Selain senjata nuklir, Amerika dan Uni Soviet juga bersaing dalam perlombaan antariksa, di mana mereka berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam eksplorasi luar angkasa. Uni Soviet mengawali dominasi mereka dengan meluncurkan satelit pertama, Sputnik, 1957, yang membuat Amerika panik dan segera membentuk NASA. Tidak lama kemudian,
Soviet kembali mengejutkan dunia dengan mengirim manusia pertama ke luar angkasa, Yuri Gagarin, 1961. Amerika tidak tinggal diam. Dengan proyek Apollo, mereka berhasil mengirim manusia pertama ke bulan pada tahun 1969, dengan Neil Armstrong sebagai orang pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Perlombaan antariksa ini bukan hanya soal prestise, tetapi juga tentang militerisasi luar angkasa. Kedua negara mengembangkan teknologi satelit untuk mata-mata, komunikasi militer, hingga sistem pertahanan rudal. Namun, selain eksplorasi dan teknologi, ada satu aspek lain yang sangat penting dalam Perang Dingin, dunia spionase yang penuh intrik dan rahasia. Perang Dingin bukan hanya tentang militer dan politik, tetapi juga tentang intelijen dan mata-mata. Dua badan intelijen terbesar di dunia, CIA, Amerika, dan KGB, Uni Soviet, berperan besar dalam menentukan jalannya sejarah. KGB dikenal dengan operasinya yang sangat rahasia, seperti Operasi Ryan, di mana mereka memantau kemungkinan serangan nuklir Amerika. Mereka juga menggunakan agen ganda, seperti Aldrich Ames dan Robert Hansen, yang ternyata adalah mata-mata Soviet dalam tubuh CIA. Di sisi lain, CIA terlibat dalam berbagai misi rahasia, termasuk Operasi Mockingbird, yang menggunakan media untuk menyebarkan propaganda anti-komunis, serta Operasi Ajax, yang menggulingkan pemimpin Iran yang pro-Soviet. Spionase juga memainkan peran penting dalam mencegah perang nuklir dan mengungkap berbagai rencana rahasia di kedua belah pihak. Namun, seiring waktu, Perang Dingin akhirnya mencapai titik akhirnya. Pada tahun 1980-an, Uni Soviet mulai mengalami krisis ekonomi dan politik yang semakin parah. Kebijakan reformasi glasnost, keterbukaan, dan perestroika, restrukturisasi ekonomi, yang diperkenalkan oleh Mikhail Gorbachev justru mempercepat kehancuran Uni Soviet. Di sisi lain, Amerika di bawah kepemimpinan Ronald Reagan semakin memperkuat tekanan terhadap Soviet, baik melalui perlombaan senjata maupun ekonomi. Pada tahun 1989, simbol Perang Dingin, tembok Berlin, runtuh. Dan akhirnya, pada 1991, Uni Soviet resmi bubar, menandai kemenangan Amerika dalam Perang Dingin. Namun, meskipun Perang Dingin telah berakhir, warisannya masih terasa hingga hari ini. Perang Dingin mengubah dunia selamanya. Dunia modern saat ini masih dipengaruhi oleh konflik dan teknologi yang lahir selama Perang Dingin. Meskipun Amerika keluar sebagai pemenang, Rusia tetap menjadi kekuatan global, dan ketegangan geopolitik tidak pernah benar-benar hilang. Apakah dunia benar-benar aman setelah Perang Dingin? Ataukah kita hanya menunggu konflik besar berikutnya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Perang Dingin benar-benar sudah berakhir, atau hanya berubah bentuk? Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan investigasi sejarah berikutnya. December 7th, 1941, a date which will live in infamy.